Feng Tianxing terus menjadi yin dan yang di sini, dan sama sekali tidak memberikan dorongan apapun kepada iblis-iblis ini. Ini bukan dendam Feng Tianxing. Ini setan, bukan manusia. Jika itu adalah ras manusia, Feng Tianxing perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk memikirkan bagaimana menangani pikiran para prajurit ini. Tapi ini adalah setan, belum lagi pemikiran murni. Setidaknya mereka belum pernah melihat metode pelatihan Feng Tianxing. Terlebih lagi, ras iblis tidak peduli untuk mengalahkan ras manusia di permukaan. Tetapi diam-diam mereka merendahkan ras manusia sebagai budak, mengaku sebagai penguasa sejati dunia ini. Terlihat bahwa mereka sangat peduli tentang ini. Kemenangan. Jika kesombongan yang terukir dalam ingatan mereka sejak lahir dijadikan landasan, maka motivasi usaha ini akan selalu terkubur dalam hati mereka. Belum lagi mendesak mereka untuk berlatih keras di masa depan. Setidaknya ketika ada musuh yang kuat di depan mereka, mereka pasti akan bekerja keras dan tidak perlu Feng Tianxing mengkhawatirkan hal-hal sepele. Mengikuti kata-kata Feng Tianxing, mata sekelompok iblis akan terbakar. Jika bukan karena identitas Feng Tianxing, mereka pasti sudah memancing kebencian. Feng Tianxing melirik iblis yang masih berlatih, sudut mulutnya sedikit terangkat. Sudah waktunya istirahat. Kamu terus berpura-pura bekerja keras di sini. Tidak apa-apa, aku mengerti apa yang kamu pikirkan. Kelompok iblis yang dikatakan Feng Tianxing berdengung di kepala mereka. Pelatihan sepanjang hari setengah malam ini sebenarnya disebut upaya palsu oleh Feng Tianxing. Apa yang dikatakan ini? Hanya saja iblis hari ini sedikit lelah dan ingin bertanya, tetapi mereka tidak punya banyak tenaga. Dan untuk semua ini, Feng Tianxing sudah mengaturnya. Dan di samping tampak bingung. Tuan Feng, apa maksudmu dengan upaya palsu? Feng Tianxing mengangkat jarinya dan menunjuk ke langit, lalu menunjuk ke setan. Dan, perhatikan baik-baik, menurut rencana latihan yang kubuat, sekarang mereka harus kembali ke kemah untuk beristirahat. Ternyata tidak. Kalau begitu lihat seperti apa mereka sekarang, apa konsekuensinya? Dan sengaja terlihat curiga. Mungkinkah pelatihan malam berbintang ini bukan hal yang baik? Menurut pendapat bawahan yang rendah hati, mereka harus banyak meningkatkan kekuatan mereka dalam waktu singkat, dan kemudian mereka akan pasif dan kendur. Feng Tianxing mencibir dengan jijik, dan suaranya yang dingin sangat mencolok di langit malam ini. Salah, upaya sebenarnya bukanlah kepositifan 1,5 menit, tetapi pelatihan jangka panjang yang tak henti-hentinya. Anda harus terlebih dahulu memahami bahwa Anda tidak dapat membuat pria gemuk dalam satu gigitan, seperti yang dilakukan iblis. Mengalahkan umat manusia hanya dalam 1 tahun, seperti cara kerja keras mereka, apalagi sebulan, akan sulit selama 3 hari. Jika Anda tidak percaya, mari kita tunggu dan lihat. Yang tidak istirahat sekarang akan sakit di seluruh tubuh besok, dan mereka tidak bisa melihat keberadaan musuh yang kuat, dan tidak ada tekanan dari luar. Jika kamu merasakannya, kamu akan rileks dalam sekejap, dan kamu akan malas jika kamu bisa malas. Mulai dari sedikit kemalasan, hati mereka akan berubah. Jika mereka kendur, mereka mungkin kehilangan setengah jam latihan dari awal, menjadi 1/4, lalu 1 jam, 10 jam, saya pikir itu hanya masalah waktu. Oleh karena itu, orang-orang ini tidak mungkin untuk berpegang teguh pada itu. Upaya mereka sekarang palsu, jadi saya menyebutnya, upaya palsu. Kata-kata Feng Tianxing membuat wajah sekelompok iblis menjadi pucat pasi. Mereka ingin membela diri, tetapi mereka tidak bisa mengatakan apa-apa, seolah-olah mereka tidak lagi menghadapi Feng Tianxing, tetapi keberadaan yang membuat mereka merasa sangat malu. Semua ini terdengar masuk akal dan memiliki kemungkinan besar. Jika benar seperti yang dikatakan Feng Tianxing, maka mereka tidak akan dapat melanjutkan pelatihan seperti ini di masa depan. Dan sepertinya masih sedikit bingung. Tuan Feng, seperti yang Anda katakan, adalah pilihan terbaik untuk tidak bekerja keras sekarang? Feng Tianxing menggelengkan kepalanya lagi. Tidak, apakah kamu melihat kura-kura di kolam? Jika tiba-tiba suatu hari, kura-kura diharuskan merangkak lebih dari 3.000 mil, bagaimana menurutmu kita harus membuat rencana? Apakah kurang dari setengah mil sehari dalam kemampuan kura-kura? Atau jarak 1 mil? Ini sedikit berlebihan, tapi pada dasarnya seperti itu. Kata-kata ini bisa dikatakan membuat sekelompok setan mati rasa. Tingkat pelatihan apa yang mampu mereka beli sekarang? Setidaknya tidak setiap hari bisa terus berlatih dalam kondisi saat ini, yang jelas tidak mungkin. Oleh karena itu, setelah Feng Tianxing mengucapkan kata-kata ini, semua iblis memilih untuk tetap diam, menutup mulut, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka diam-diam kembali ke kamp masing-masing untuk beristirahat. Hanya saja setelah kejadian hari ini, mereka juga menjadi semakin jelas tentang satu hal, yaitu persyaratan Feng Tianxing bukannya tidak masuk akal, tidak perlu mengklarifikasi semuanya, tetapi harus dilaksanakan dengan tegas. Jumlah pelatihan saat ini tidak terlalu menakutkan, dan Feng Tianxing juga memberi mereka cukup waktu untuk istirahat selama interval pelatihan. Setidaknya dari sudut pandang Feng Tianxing, kekuatan iblis-iblis ini saat ini tidak kuat, dan bahkan sedikit pun tidak cukup. Oleh karena itu, setelah iblis kembali ke kamp untuk beristirahat,
Feng Tianxing memandangi para jenderal iblis. Kalian semua jenderal datang ke sini, dan aku ingin memberitahumu sesuatu. Setelah berbicara, Feng Tianxing kembali ke tenda. Ketika semua jenderal iblis tiba, seluruh kam hampir tidak dapat berdiri. Jadi Feng Tianxing membawa mereka untuk berkumpul di luar. Dan, kembali dan bongkar tenda ini dan bangun yang baru. Kamu tidak bisa selalu menyelesaikannya seperti ini. Dan mengangguk dengan cepat, lalu berdiri dengan tenang di samping Feng Tianxing, menunggu perintah selanjutnya. Feng Tianxing terbatuk dan matanya tertuju pada para jenderal iblis ini. Dari pernapasan dan tindakan mereka, Feng Tianxing dapat mengetahui keadaan mereka saat ini. Mereka sangat lelah. Jenderal iblis jauh lebih kuat daripada prajurit iblis, dan ini berlaku dimanapun mereka ditempatkan. Karena para jenderal ras iblis sedikit kewalahan, apalagi para prajurit ras iblis, mereka semua didukung oleh satu nafas. Tampaknya tugas latihannya agak terlalu berat. Saya akan memotong 20% dari latihan besok, dan menunggu sampai besok malam untuk menambah atau menguranginya. Ucapan Feng Tianxing membuat para jenderal Mozu meledak secara kolektif. Seorang iblis berdiri. Tuan Feng, tolong jangan terlalu membenci saya. Kami dapat sepenuhnya mendukung pelatihan sekecil itu. Kami tidak mengertakkan gigi. Kami telah kendur untuk sementara waktu. Dan sekarang kami mulai berlatih lagi. Kelelahan tidak bisa dihindari. Tolong jangan salah paham. Tuan Feng, kami bisa melakukannya. Tuan Feng tidak perlu mengatakan kata-kata jahat itu. Tidak peduli seberapa banyak pelatihannya, kami akan menyelesaikannya. Hari demi hari, tahun demi tahun, kami akan selalu memiliki hari di mana kami dapat menyelesaikannya dengan mudah. Demi ini, Feng Tianxing juga meletakkan pikirannya untuk saat ini. Setelah mengamati keadaan iblis-iblis ini lagi, saya membuat pilihan di hati saya, dan kemudian saya mengatakannya. Oke, mari beri kamu kesempatan ini.